Nah, nah. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini kalian udah bisa lihat di judul dan di thumbnail ya. Di video kali ini aku ngebuka segmen baru, yaitu segmen horror. Dan mungkin kedepannya aku akan lebih update juga tentang horor-horor gitu ya. Pokoknya apa aja gitu ya, tentang horor ya, oke. Dan di sini aku berusaha untuk nge-set rumahku gitu ya, nge-set supaya kayak horor gitu, tapi nggak horor-horor sih. Tapi sama aja tuh kalau gitu ya. Padahal lampu cuma satu deh. Tapi gimana nggak bisa horor gitu ya? Udah nggak apa-apa. Oke, di video kali ini sesuai judul atau thumbnail, aku nggak tahu, pokoknya itulah. Kalian nonton sampai habis. Jangan di skip, jangan ditutup. Dan sebelum aku melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Oke, subscribe ya. Dan langsung aja kita mulai. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas kayak permainan atau ritual gitu ya, yang akan menghubungkan gitu ya, mengkontak atau berkontak gitu ya, berkontak dengan alam lain gitu ya. Jadi kayak kita alam manusia dan alam lain yang tidak terlihat gitu ya. Nah, permainan ini permainan untuk memanggil. Tunggu, aku udah merinding ini. Udah berdiri semua nih, ya kan? Udah merinding, perasaan belum mulai deh. Oke, kita lanjut. Jadi permainan ini permainan yang sangat ngeri ya, sangat horor gitu ya. Permainan memanggil arwah gitu ya. Dan oh my god, aku takut. Oke, sebelum aku lanjut lagi, jangan lupa follow Instagram aku, linknya ada di bawah. Oke, lanjut kita. Oke, jadi permainan ini berhubungan dengan dunia lain. Jadi kalau kalian berani, kalian bisa main ini di rumah kalian dengan teman-teman kalian seiring mengisi waktu libur kalian, waktu luang. Nggak libur juga, iya, waktu libur gitu ya. Jadi seiring mengisi waktu libur kalian di rumah, si kalian bisa main permainan ini. Kalau kalian mau, silahkan coba. Oke, jadi kita akan mulai aja daripada kelamaan intronya. Oh my god, openingnya kelamaan. Oke, langsung kita ke permainan yang pertama. Jadi ini kayak permainan memanggil arwah gitu ya, sosok arwah. Mohon maaf kalau suaraku nggak kedengaran, biar lebih horor gitu ya, biar lebih horor. Biar kalian takut gitu. Oke, jadi permainan ini gampang banget gitu ya. Jadi nggak perlu alat-alat khusus untuk memainkan like as fighter, Steve as a board. Jadi cukup satu orang aja yang bersedia untuk ikut ambil bagian dalam permainan ini. Jadi nanti orang tersebut akan berbaring di lantai dan teman-teman kamu harus berlutut ke orang yang berbaring tadi, teman kalian gitu ya. Kalian menempatkan dua jari kalian di bawah badan orang yang berbaring itu, kayak alas gitu ya. Ya, alas gitu. Jadi taruh di bawah badan orang yang berbaring itu. Lalu mulailah mengucapkan light as a feather, stiff as a board. Jadi ucapkan kata-kata itu secara berulang kali sambil menutup mata. Jadi kalau kalian sedang beruntung, konon katanya arwah atau makhluk halus tersebut yang berada di sekitar kalian akan menopang orang yang berbaring tadi, sehingga tubuhnya bisa melayang. Wow, ngeri. Next, permainan selanjutnya. Jadi ini juga permainan paranormal yang sangat terkenal gitu ya, banyak yang memainkan. Dan kalau kalian pengen mainkan, silahkan aja dicoba. Dan cara bermainnya seperti ini. Tempatkan 3 kursi secara berjajar di tempat yang gelap dan tidak memiliki sedikit cahaya pun dari manapun, dari ventilasi atau dari manapun. Pokoknya tidak ada cahaya satupun gitu. Pokoknya gelap, full gelap gitu ya guys. Lalu letakkan 2 cermin yang berukuran besar di atas 2 kursi. Pastikan kursi yang berada di tengah itu kosong. Jadi kayak kursi tengah, kursi samping. Nah, itu ada kaca. Jadi kursi tengah itu kosong, kursi yang samping ini dua-duanya ada kaca yang berukuran besar. Oke. Jadi sekitar tengah malam pukul 12
12 malam atau jam 1. Jadi kalian harus memasuki ruangan itu dengan membawa benda-benda kesayangan kalian semasa kecil. Oh, jadi ini kayak basically kayak permainan kalian, kayak mainan yang kalian suka di waktu kecil, misalnya Barbie, robot-robotan, yang mobil-mobilan, yang kayak gitulah ya, permainan masa kecil kalian. Lalu tempatkan permainan tersebut dimanapun yang kalian mau. Jadi terserah kalian mau taruh di mana aja. Oke? Nah, setelah itu biarkan barang-barang itu ada di sana dan buka lebar pintu ruangan gelap itu. Jadi pintunya dibuka selebar mungkin. Jangan sampai patah pintunya. Oke, bercanda guys. Sekitar pukul 3 dini hari, kembalilah ke ruangan tersebut dan periksalah apakah semua benda-benda yang kalian taruh di sana yang punya kalian masih berada di posisi semula atau berpindah. Oh my god, merinding guys. Kok aku ngeri ya kalau bikin segmen ini. Oh my god. Kalau kalian suka, like ya di bawah dan oh my god. Lanjut. Jadi kalian harus tetap diam hingga pukul tepat 3.33. Pukul 3:33. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 3.33, berdirilah di hadapan kursi yang kosong sambil memegang lilin yang menyala. Nah, sekarang lihatlah bayangan Anda di cermin itu. Jika beruntung, konon katanya kalian akan melihat sosok gaib di sekitar kalian gitu ya. Dan mungkin mencoba berkomunikasi dengan kalian. Oh my god, that's creepy. Oh my god. Next, kita ke permainan yang ketiga. Jadi permainan ini pada dasarnya ritual dari Jepang ya. Konon katanya hantu yang muncul dalam permainan ini akan mengikuti kalian sepanjang hari dan mencoba menangkap kalian. Jadi cara memainkan permainan bak mandi ini caranya, yang pertama, kalian harus pergi ke bak mandi sebelum tidur. Lepaskan semua pakaian kalian. Nah, isi bak mandi dengan air dan matikan semua lampu rumah. Satu rumah matikan lampunya. Ketika kalian masuk ke bak mandi, kalian harus menghadap ke keran. Jadi ini posisi keran. Kalian duduk di sini, kalian hadapnya ke keran. Lalu kalian tutup mata kalian dan mulailah keramas. Di saat yang bersamaan, dendangkan, maksudnya kayak ucapkan gitu ya, Daurama Senjatu. Jadi sampai kalian selesai mencuci rambut kalian gitu. Kalau kalian beruntung, konon katanya kalian akan melihat sosok bayangan wanita Jepang yang berdiri di dekat bak mandi dan jatuh pada keran air tersebut dengan menembus matanya. Oh my god. Sumpah, ini merinding guys. Nah, kalau kalian udah merasa kehadiran sosok hantu tersebut, kalian tanyakan ke sosok tersebut, mengapa kamu jatuh ke bak mandi? Nah, keesokan paginya, kalian akan merasakan kehadiran hantu wanita tersebut di sekitar kalian. Oh my god, sepanjang hari dia akan selalu mengikuti kalian. Dan yang harus kalian lakukan adalah jaga jarak darinya. Oh my god. Kalian pengen coba permainan ini? Silahkan komen di bawah. Nah, ketika kalian udah melihat sosoknya muncul gitu ya di belakang bahu kalian, jadi kalian harus menyebutkan kata kita dan lakukan gerakan memotong ala karate kayak gini ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan dengan benar, maka dia akan muncul dalam mimpi kalian. Jadi kalian juga jangan lupa untuk menyebutkan kata kita. Jadi kalian berarti mengakhiri permainan tersebut gitu. Oke, next. So, jadi dongeng tentang Bloody Mary ini yang udah populer di negara barat sana. Jadi terlebih lagi di Inggris gitu ya khususnya. Nah, sebab nama ini merujuk pada Ratu Mary I, Ratu Mary pertama. Nah, hal yang perlu kalian lakukan untuk memainkan permainan ini yaitu menyalakan lilin dan pegang menggunakan tangan kalian. Lalu kalian berdiri di depan cermin dengan kondisi gelap gulita. Lalu lihatlah bayangan kalian di dalam cermin tersebut sambil mengucapkan Bloody Mary sebanyak 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary,
Flowery Bear. Nah, cara ini bisa kalian pakai untuk memanggil arwah seseorang wanita yang bernama Mary Ward. Nah, lalu dia akan keluar dari cermin dalam kondisi yang berlumuran darah dan bisa melakukan apa saja untuk kalian. That's creepy. Next, kita ke permainan yang kelima. Konon ceritanya, permainan ini bisa memanggil arwah seseorang yang telah meninggal di waktu yang lalu. Jadi kayak kalian bisa memanggil misalnya keluarga atau arwah yang sudah meninggal dari keluarga kalian untuk diajak komunikasi. Jadi cara memainkan Lady in White ini yaitu dengan cara masuklah ke kamar mandi dan matikan lampunya. Kemudian nyalakan lampu sebanyak 5 kali dan ucapkan Lady in White. Nah, lalu kalian balik arah berdiri dan sebut nama seseorang yang telah meninggal. Nah, kemudian orang tersebut akan muncul setelah namanya terpanggil. Wow. Jadi ini agak panjang ya videonya, gak apa-apa lah ya. Next, kita ke permainan berikutnya. Jadi permainan ini yaitu permainan memanggil hantu di dalam lemari. Jadi kalau hantunya tersebut telah terpanggil, maka hantu tersebut akan diam atau menetap di dalam lemari tersebut. Kalian harus punya keberanian, karena hanya satu orang yang bisa memain game ini. Nah, cara bermainnya, kalian hanya membutuhkan satu korek api untuk memanggil hantu ke dalam lemari. Nah, pastikan kalian melakukan permainan ini di malam hari. Pertama, kalian matikan semua lampu yang ada di dalam kamar kalian. Lalu siapkan satu buah korek api di depan wajah kalian saat kalian sudah berada di dalam lemari tersebut. Jadi lemarinya dalam keadaan tertutup. Ingat, jangan menghadap atau menengok ke sebelah kanan, kiri, atau kemanapun. Fokus dan tetap hadap ke depan. Nah, lalu kalian ucapkan show me the light or leave me in darkness. Pasang kuping baik-baik dan dengar jika ada suara bisikan halus di telinga kalian. Lalu nyalakan korek api tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Lalu keluarlah dari lemari tersebut tanpa menoleh ke belakang itu, dan tutup pintu lemari rapat-rapat dengan kaki. Nah, kalau kalian menoleh ke belakang, ke samping kanan atau kiri, kalian akan melihat sosok yang menyeramkan yang akan menarik tangan kalian. Dan kalau kalian lupa menutup pintu lemari saat keluar, kalian akan digentayangi oleh sosok-sosok yang menyeramkan di dalam mimpi kalian. That's creepy. Oke, jadi ini permainan terakhir. Oke, jadi permainan ini dimainkan oleh satu orang dan harus seorang diri. Nah, permainan ini cukup berbahaya. Jadi kalian harus menghindar dari kejaran Midnight Man sejak pukul 12.01. Jadi jam 12 malam teng lewat 1 menit. Nah, dengan hanya membawa satu buah lilin. Jadi permainan ini kalian hanya butuh membawa satu buah lilin, korek api, dan juga garam gitu. Jadi kalau waktunya udah habis lewat pukul 3.33, Midnight Man akan menghilang dengan sendirinya. Cara bermain permainan ini memang agak susah karena harus mengikuti prosedur permainan tersebut. Nah. Kalian harus berada di rumah itu sendirian dan mematikan semua lampu yang ada di rumah tersebut. Siapkan kertas, lalu tulis nama kalian di atas kertas tersebut. Lalu teteskan darah dari jari kalian dan tunggu hingga mengering. Nah, setelah itu letakkan kertas tersebut di depan bagian luar pintu kayu. Jadi pintunya itu harus pintu kayu. Nah, lalu letakkan lilin di atas kertas tersebut. Kemudian tutup pintu dan ketuk pintu sebanyak
22 kali sebelum pukul 12.01. Nah, jadi kalian cuma punya waktu 1 menit untuk melakukan serangkaian hal tersebut ya. Dari nyalain lilin yang kertas itu, terus kalian taruh di luar, kalian tutup pintu, ketuk sampai 22 kali. Itu hanya dalam waktu 1 menit. Nah, kalau kalian sudah mengetuk pintu sebanyak 22 kali, buka pintu dan matikan lilin yang nyala di atas kertas tadi. Nah, kalau hal tersebut sudah dilakukan, berarti Midnight Man akan datang. Nah, jadi pemain yang melakukan permainan proses pemanggilan Midnight Man harus bersiap dengan menggenggam satu buah lilin yang menyala dan mulai berkeliling rumah, seluruh isi rumah gitu ya, pakai keliling satu rumah tanpa henti hingga pukul 03.33 pagi. Nah, kalau ada bayangan atau suara siulan ataupun atmosfer dalam ruangan berubah gitu ya, dan lilin juga akan mati, itu tandanya Midnight Man sudah berada di dekat kalian. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan? Jadi agar kalian selamat gitu ya, kalian harus melakukan hal berikut, yaitu membuat lingkaran dari garam, lalu nyalakan kembali lilin tersebut sebelum pukul 3.33 pagi. Nah, jadi lampu yang ada di dalam rumah ini tidak boleh dinyalakan, dan permainan ini tidak bisa dihentikan sebelum selesai. Hal yang harus kalian ingat yaitu membawa garam, dan jangan lupa untuk menaburi garam lingkaran di sekitar kalian agar kalian tidak terganggu oleh Midnight Man. Jadi Midnight Man itu gak akan ngapa-ngapain kalian. Jadi dengan garam itu seperti perlindungan kalian gitu. Jangan sampai kalian lupa dengan garam itu. Kalau kalian lupa menaruh garam itu, maka kalian akan udah merinding aku. Ini bulu kuduku udah berdiri semua. Oh my god. Oke. Aku gak tahu lagi. Oke, jadi segitu dulu cerita horor atau permainan-permainan horor yang oh my god, serem banget sih, sumpah. Ini aku merinding banget. Jadi gimana menurut kalian video kali ini, segmen horor? Menurut kalian lumayan horor gak aku bawain ya? Kalau kurang, komen di bawah biar aku bisa perbaiki dan biar lebih horor gitu ya guys. Oke, kalau kalian ingin coba permainan ini, komen di bawah. Dan gimana menurut kalian? Dan semoga video ini bisa menghilangkan bosan kalian, yang menemani hari-hari kalian. Oke, kalau kalian bosan. Dan kalau kalian pengen request lagi untuk video-video horor yang tentang horor gitu, kalian bisa komen di bawah. Komen ya, please komen di bawah, dan bakal aku buatkan videonya. Oke, dan segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, linknya ada di bawah. Dan thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye bye.